Ya, dalam peristiwa akhir zaman, Pastor, tidak bisa lepas dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kitab Matius dan Markus mencatat Yesus tidak mengetahui akhir zaman, hanya Bapa yang tahu. Mengapa sampai Tuhan Yesus tidak mengetahui waktu kedatangannya yang kedua kalinya, Pak? Karena dia sendiri yang akan datang. Sedangkan dalam Yohanes 10 ayat 30, berkata, aku dan Bapa adalah satu, dan juga ada kurang lebih 7 perkataan ego eimi yang pernah diucapkan oleh Yesus. Dan kalau tidak salah, kata ego eimi ini sepadan dengan ehye asyir, ehye yang adalah Yehova itu sendiri dalam kitab Keluaran. Ya, terima kasih, Pak. Karena Yesusnya masih jadi manusia kan, darah dan daging. Sarks itu, ada hawa nafsu kan. Nah, makanya Yesus harus tuntas dulu. Setelah dia naik ke surga kembali kepada Bapa, ya kan, bersatu kembali dengan Bapa, dia tahu. Jadi kalau ditanya apakah Yesus sekarang tahu, ya tahu. Ya makanya kan dibilang, dikasih tanda-tandanya. Kemarin ya kita lihat tanda-tanda jam dikasih bukan cuma dikasih tanda-tandanya, tapi dikasih tahu bahkan apa yang akan terjadi, ya kan, urutannya waktunya. Harinya kan 1260 hari sekian, kan dikasih tahu semua. Ya kan? Jadi setelah Yesus kembali ya tahu. Ya kan? Ya. Tapi kalau dulu waktu masih ditanya manusia darah dan daging, nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Gitu. Jadi kalau banyak orang salah paham ya, Yesus bukan Tuhan, enggak. Justru membuktikan kemanusiaan Yesus dengan dia tidak mengetahuinya, hanya Bapa yang tahu. Setelah dia kembali kepada Bapa, ya maka ia tahu. Gitu. Sekarang tahu, makanya ada wahyu itu kan dikasih tahu kita. Ya kan? Dikasih tahu. Bahkan hari-harinya kan berapa hari, ini nanti berapa hari, ini berapa hari ya kan? Mengalami prosesnya berapa hari, tandanya nanti munculnya ini, tapi nanti sekian hari, nanti dalam sekian hari Tuhan datang. Artinya sudah dikasih tahu. Tadinya kan nggak dikasih tahu detailnya kan. Kemudian dikasih tahu detailnya kepada Yohanes, termasuk hari-harinya. Lalu kemudian orang-orang menafsirkannya dengan serampangan karena zaman itu belum dibukakan. Orang-orang Yahudinya belum diusir dari gereja, sehingga orang nggak ngerti pesan-pesan ya pesan mesianik atau pesan rabinik di dalam Talmudnya orang Kristen, yaitu Perjanjian Baru ini nggak ngerti karena diusir. Ya setelah orang-orang Yahudi ini mulai kembali, ya ternyata ketika membaca Wahyu sekarang bisa berbeda. Cara orang-orang gereja Betel Indonesia itu kan banyak bikin pengajaran hari zaman, David Supangat dan sebagainya. Itu salah, itu caranya itu sangat Helenis ya. Nah, cara saya menjelaskan kemarin itulah cara rabbinik dari perspektif orang Yahudi. Gitu ya. Termasuk orang-orang reform karena mereka menggunakan replacement teologi. Mereka lupa Roma 11 bahwa bangsa-bangsa diselamatkan lalu genaplah jumlah yang diselamatkan lalu kembali orang Yahudi. Dan jadi kita sama Yahudi ini tunggu-tungguan penggenapan nubuatannya. Gitu. Ya. Intinya begitu ya. Nah, itu tapi orang Betel maupun orang reform, orang reformnya replacement teologi, orang Betelnya ngaku-ngaku sudah mendekati banyak segala macam pengajaran karismatik Roh Kudus, tapi itu pagan banget sebenarnya mereka ini kan adalah pagan. Ya, awalnya benar tapi akhirnya jadi pagan. Ya, gereja-gereja karismatik juga sama ya. Nah, makanya saya mengkritik keras gereja-gereja karismatik sekalipun saya dari gereja karismatik. Saya berbahasa roh, saya mendapat mimpi penglihatan. Ya, saya ada di Eropa ini karena sebuah mimpi dan penglihatan ya. Nah, itu. Bukan yang seperti Tony Daud. Tony Daud itu sesat ya. Tony Daud itu sesat. Dia tidak akan membawa Anda kepada kebenaran sejati. Dia akan membawa Anda kepada klinik-klinik perdukunan, sihir dalam gereja. Ya. Nah,
Ngeri ya.